Kayak ini kayak video keempat yang aku ambil di hari yang sama. Lumayan lah buat nabung untuk episode-episode selanjutnya. Tapi ya, oke, seperti itu. Jadi selamat datang di video blog 2 SKS belajar arsitektur, 2 sesi kritik dan seputar belajar arsitektur. Kita akan banyak membahas tentang dunia perarsitekturan gitu. Tapi ya, yang mungkin relevan dan mungkin yang lekat dengan kehidupan sehari-hari mungkin, tapi hal baru buat gitu teman-teman sekalian. Nah, di episode kali ini adalah hal yang cukup menggelitik gitu tentang adanya tren baru, yaitu adalah perumahan Islami gitu. Yang cukup menggelitik karena apa sih maksudnya perumahan Islami gitu? Udah ada perumahan gitu. Sepertinya di setiap kota ada gitu, tapi aku belum lihat sih kalau di kota Surabaya. Tapi beberapa di daerah ya itu ada sih namanya itu perumahan Islami. Dan apa sih sebenarnya perumahan Islami? Nah, jadi setelah aku mencari-cari informasi, ternyata perumahan Islami itu adalah produk dari sebuah developer di mana mereka tuh mengedepankan nilai-nilai dan konsep agama, terutama agama Islam karena Islami ya, tidak mungkin Kristiani. Jadi konsep tersebut direalisasikan dalam bentuk bangunan, lingkungan sosial ataupun transaksi jual belinya gitu. Karena transaksi jual beli kayak KPR atau itu kan KPR kayak berhutang gitu. Nah, itu ada beberapa konsep yang memang diislamkan gitu. Jadi kayak ditarik cukup sensitif kayaknya nih. Tapi kayak misalkan kayak konsep riba gitu atau seperti itulah konsep utang piutang. Nah, itu lebih ke arah yang lebih Islami lagi secara hukum agama gitu. Jadi konsepnya seperti itu harusnya. Nah, mari kita cek konsep jual beli ya. Oke lah, kalau konsep jual beli itu sesuatu yang masuk akal kayak modelnya seperti bank syariah gitu kan. Itu hal yang wajar untuk menjawab kebutuhan atau mungkin menjawab nilai-nilai agama yang harus dilakukan atau dilaksanakan gitu. Jadi itu menurut aku adalah hal-hal yang wajar ketika muncul sebuah namanya perumahan Islami. Tetapi ketika kita melihat konsep bentukannya gitu, jatuhnya kenapa kayak konsep-konsep bangunan yang Islami itu identik dengan Arab, misalkan kayak kaligrafi di dindingnya gitu, terus kayak bentuk-bentukannya ya bentuk-bentukan rumah Arab gitu, warnanya hijau gitu, pakai dari hijau, terus ada kaligrafi seakan-akan syar'i, seakan-akan Islami banget gitu, yang aneh gitu. Jujur aneh, secara bentukan tuh aneh ya, seperti yang aku cari di sini gitu ya. Itu cukup aneh sih, maksudnya kenapa bentukannya harus seperti itu gitu. Apakah perumahan yang biasa atau tanpa embel-embel itu embel-embel Islami, apakah itu bukan perumahan Islami? Jatuhnya kan seperti itu pertanyaannya. Apakah perumahan-perumahan biasa itu bukan perumahan yang Islami? Kalau misalkan 3 aspek tadi ya, jual beli, bentuk bangunan, sama lingkungan sosial gitu. Mungkin lingkungan sosial kebanyakan di situ adalah muslim ya, bisa, tapi kan bagaimana itu terlihat atau enggak gitu kan, kalau misalkan di situ muslim gitu bisa dilihatin dalam bentuk kayak ada masjidnya gitu ya, jadi ya udah pasti kan pemukiman muslim atau perumahan muslim. Tapi apa itu doang gitu? Enggak, kalau dari segi bentukan, pertama ya dari segi bentukan harusnya bentukannya nggak harus kayak bentuk-bentukan kayak Arab atau ada kaligrafinya atau ya model kayak masjid gitu atau musola yang dijadikan kayak model-model perumahan. Nggak harus, bisa juga kayak nilai apa ya, bentukan-bentukannya biasa yang model, kita pakai istilah modern minimalis gitu aja deh karena sesuai budget juga. Harusnya menurut aku adalah perumahan Islami nggak cuma sekedar bentukan doang, bentukan mah bebas, tapi lebih ke lingkungan sosial. Misalkan kayak pusat ini ada sih di perumahan-perumahan lawas sebenarnya, kayak pusat dari perumahan tersebut, pusatnya itu adalah di masjidnya gitu kan, sehingga masjidnya yang benar-benar didesain supaya menjadikan pusat kegiatan dari wilayahnya. Jadi kalau misalkan anggota perumahannya orang-orangnya tertutup gitu ya, jarang keluar, udah pasti tidak Islami gitu. Harus tetap membaur konsep-konsep Islam di lingkungan sosial yang mereka saling membaur, di mana masjid ada sebagai pusatnya, itu baru Islami. Nah, seharusnya kan kalau developer paham dengan nilai ini yang juga bukan cuma sekedar ingin menjual
embel-embel Islami supaya laku ya unitnya. Harusnya itu didesainnya dari masjid dulu, masjidnya seperti apa, konsep masjidnya apa. Udah pasti yang ngedesain arsitek dong, nggak mungkin cuma sekedar masjid. Karena ada nilai-nilai yang harus dimasukin ke dalam masjid yang didesain ini gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, misalkan pernah dengar nggak one gate system gitu atau gerbang masuknya? Nggak harus gerbang masuknya bentuk-bentuk kayak Arab gitu. Terus tiba-tiba tulisan letteringnya perumahannya pakai font-font Arabik gitu, enggak. Tapi gimana caranya itu nggak usah pakai satpam tapi kayak pos kamling, orang bisa menjaga. Nah, rumahnya juga nggak menghadap ke jalan langsung gitu supaya secara keamanan juga lebih terjamin. Nah, penataannya pun penataan unit-unitnya gitu bukan nggak cuma sekedar fungsional kayak ini pokoknya harus muat 100 coupling gitu, nggak gitu konsepnya. Jadi memang benar-benar harus ditata. Jadi untuk developer yang menggunakan brand Islami gitu, kalau kalian pengen laku bener-bener bikin konsep yang bener, bukan cuma sekedar brand untuk jual belinya, untuk akadnya, enggak, tapi bener-bener konsep yang Islami, bukan cuma gimmick doang, sehingga kalaupun ada orang non muslim gitu, orang Kristiani, Buddhis, macam-macam tinggal di situ pun juga enak karena nilai-nilai Islaminya yang diangkat, bukan sekedar cuma gimmick. Kalau cuma sekedar gimmick aku rasa jauh sekali dari nilai-nilai Islami, dan juga kemungkinan untuk laku pun juga berat. berat sekali. Makanya juga aku juga suka dengan ketika kayak Ridwan Kamil mendesain masjid-masjid untuk di dalam sebuah kawasan perumahan. Jadi itu bagus sih, meskipun itu perumahan elit sih yang kemungkinan yang menggunakannya juga sedikit, tapi harusnya bisa berangkatnya dari situ. Itu mungkin juga salah satu hal yang kenapa perumahan Islam ini meskipun bukan berkedok terlalu jahat sih, meskipun ini punya embel-embel Islami, tapi kenapa kok lakunya kadang juga susah, atau kok nggak biasanya sih yang di branding Islami kayak misalkan syar'i itu kan biasanya cukup laku ya kalau secara branding, secara pasar ya. Tapi kenapa kok rumah ini juga cukup jarang gitu ya lakunya sekeras itu? Mungkin juga karena itu tadi faktor-faktornya yang kurang gitu, sehingga nilai kekuatan brandnya ya, brand perumahan Islami ini malah jatuhnya kurang, cuma sekedar gimmick. Mungkin itu juga yang dilihat orang-orang kayak wah ini cuma gimmick Islami doang, isinya motor perumahan biasa, cuma akadnya doang yang Islami. Nah, harusnya kalau memang developer itu ngerti, maka ya itu tadi konsepnya benar-benar dimatengin, desainnya dimatengin, nilai-nilainya diangkat, keluarkan jadi sebuah brand. Maka perumahan Islami seharusnya adalah perumahan masa kini yang cocok untuk menjawab dan tetap sesuai dengan syariat atau nilai-nilai Islam sendiri. Bagus sih kalau itu terwujud, sejujurnya bagus, dan aku mendukung itu. Dan itu seharusnya sesuatu yang bagus dan bisa dikembangkan lagi. So coba dipelajarin lagi buat teman-teman developer atau teman-teman yang punya coupling, misalkan 10 coupling tapi ingin dikembangkan jadi sebuah perumahan Islami gitu, atau coupling yang Islami gitu. Coba dikulik lagi tentang Islami itu, biar nggak cuma sekedar menjual gimmick, supaya juga kalau ntar sudah terbangun orang akan menempati, karena kan ada juga perumahan-perumahan yang cuma sekedar beli terus mereka jual lagi atau mereka kontrakan. Coba cari itu. Dan aku rasa dengan anak milenial pun juga sebenarnya ada beberapa anak milenial yang juga cocok dengan nilai-nilai Islami tersebut gitu, kalau misalnya itu memang dijual atau diperhatikan dengan baik. Jadi semoga ke depan perumahan Islami ini juga makin membaik secara konsep, secara penjualan juga baik, dan bisa teman-teman milenial juga bisa membelinya gitu, dan juga bisa menjawab perkembangan masyarakat muslim gitu. Jadi nilai-nilai Islamnya nggak hilang. Oke. Terima kasih terima kasih. Ntar kalau misalkan ada yang mau disampaikan silakan tulis komen di bawah. Kalau misalkan mau nyanggah juga silakan komen di bawah. Ntar aku akan bikinkan video untuk penjelasannya juga kalau misalkan ada yang kurang.
kalau misalkan ada koreksi juga misalkan koreksi di bawah, karena ini kan juga tentang kritik, silakan mengkritik dengan baik. Ingat, kritik yang baik gitu, jangan kritik yang, jangan main ancam-ancam atau menggunakan kata-kata kasar. Silakan menggunakan kata-kata pedas itu boleh, tapi bedakan pedas dan kasar ya. Oke, terima kasih di video kali ini. Beresik di luar. Terima kasih untuk video kali ini, bye bye.